Hello lovers, kembali bersama saya Agus dan istri saya Malah dalam cerita tentang cinta. Cerita tentang cinta. Terima kasih buat respon dan subscribe-nya. Hari ini kita akan ngobrol tentang gaya hidup penyembah. Nah lovers, sewaktu kita mendengar kata worship, mungkin yang terbayang di dalam benak kita adalah melodinya atau musik atau lagunya. Namun sebenarnya kata worship atau menyembah muncul dari kitab dalam perjanjian lama ketika Abraham hendak mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria. Abraham berkata pada bujangnya supaya menunggu di tempat itu sebab Abraham dan Ishak hendak naik ke gunung untuk menyembah Tuhan atau worship di dalam Kejadian 22 ayat yang kelima. Yang menarik adalah Abraham sama sekali tidak ada sikap atau tindakan yang memperlihatkan dia sedang menyanyi atau bermain musik untuk menyembah. Bahkan kata menyembah yang dipakai oleh Abraham di sini tidak ada hubungannya dengan alat musik, nyanyian atau kemampuan Abraham untuk menyanyi menyembah Tuhan. Nah ini benar banget ya. Jadi yang menarik ya, di dalam Kejadian 20 ayat yang kelima ini Abraham justru berkata kepada kedua bujangnya ini ya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, katanya begitu ya, atau Sembahyang, menyembah ya. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Di mana kata menyembah yang dipakai di sini adalah sakah dalam bahasa Ibrani, yang artinya adalah bersujud sebagai refleksi hormat dan kerendahan hati untuk memberi penghormatan kepada Tuhan. Lovers, jadi ketaatan Abraham kepada Tuhan adalah tindakan, sikap, dan ekspresi Abraham untuk menyembah Tuhan. Oleh karena itu gaya hidup penyembah adalah gaya hidup yang mentaati, melakukan, dan menghidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagai refleksi hormat dan kerendahan hati kita untuk memberi penghormatan kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya. Ya, Jadi ternyata gaya hidup penyembah itu adalah ketaatan kita sebagai refleksi hormat kita kepada Iya, Tuhan ya. iya. Wah, ini bagus banget ya. Nah lovers, apa kata firman Tuhan tentang bagaimana gaya hidup penyembah? Kita lihat dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-32 sampai dengan 33 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Perkawinan adalah rancangan yang indah dari Yang Maha Kuasa. Suatu misteri yang agung dan kudus yang dimaksudkan untuk menjadi contoh yang jelas tentang Kristus dan gerejanya. Jadi, setiap laki-laki yang sudah menikah seharusnya penuh kasih kepada istrinya, sama seperti dia penuh kasih kepada dirinya sendiri. Dan setiap istri seharusnya setia dan lembut kepada suaminya. Ya. Jadi gaya hidup penyembah dalam pernikahan adalah ketika kita masing-masing sebagai ini suami penting banget dan ya, juga sebagai masing-masing. istri, kita mengerti, menyadari, mentaati, melakukan dan menghidupi tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan istri. Dan hal itu adalah sebagai refleksi hormat dan kerendahan hati kita untuk memberi penghormatan kepada Tuhan. Wah, ini bagus banget ya. Iya. Ternyata penyembahan suami istri itu adalah ketika kita masing-masing Iya. berfungsi dan bertanggung jawab melakukan fungsi kita gitu ya. Dan mentaati itu adalah mentaati firman Tuhan. Iya, dan itu sebagai refleksi kita menghormati Tuhan ya. Nah, oleh karena itu ketika kita masing-masing suami dan istri berkomitmen untuk mentaati, melakukan dan menghidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam pernikahan mereka, maka di hadapan Tuhan mereka sudah mempraktekkan dan menghidupi gaya hidup sebagai penyembah yang sejati. Lovers, firman Tuhan mengatakan bahwa pernikahan adalah sebuah rancangan yang indah yang menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Oleh karena itu ketika suami dan istri menghidupi gaya hidup penyembah ini dengan sikap kasih, rendah hati dan hormat kepada Tuhan, maka pernikahan kita akan terlihat indah. Amin. Wah, luar biasa ya. Wow. Jadi akhirnya yang terjadi adalah pernikahan kita menjadi terlihat indah ya. Nah, artinya manifestasi kasih, kemesraan, kesetiaan, dan kemuliaan hubungan Kristus dengan jemaat akan terlihat melalui pernikahan kita yang penuh penyembahan kepada Tuhan ini. Sehingga gaya hidup penyembahan dan pernikahan akan termanifestasi melalui kasih, keharmonisan, kemesraan, kerukunan,
dan kesatian antara suami dan istri dalam pernikahan kita. Wow, luar biasa ya. Nah, waktu dulu kami berpikir bahwa gaya hidup penyembah itu hanya ketika kami mengambil waktu untuk berdoa atau worship, berdoa sebagai suami istri. Dan itu semua tidak salah loh ya. Iya, kita berpikir begitu ya. Mungkin Iya. sebagian orang juga banyak berpikir Iya, begitu dan ya. itu tidak salah ya. Iya. Tetapi kemudian kami menyadari bahwa ternyata gaya hidup penyembahan itu bukan sekedar kami berdoa dan menyembah Tuhan. Gaya hidup penyembahan adalah ketika kami dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan pasangan kami ini berkomitmen untuk mempraktekkan dan menghidupi kehidupan yang saling mengasihi dan menghormati. Jadi lovers, ketika itu ke dalam keseharian kami, sebelum kami mengakhiri satu hari ya, dalam satu hari itu kan di ujung hari itu, sebelum kami tidur malam, biasanya kami ini berdua saling menanyakan nih, apakah hari ini ya sikap kami ini, sikap saya ini, atau tindakan atau perkataan yang membuat ada ganjalan nih ya di antara kami berdua. Jadi kami menyelesaikan semuanya di malam hari ya. Jadi dibereskan. Dibereskan. Jadi sebelum tidur gak ada ganjalan. Gak ada ganjalan ya. Kemudian kami saling terbuka dan kami juga saling minta maaf ya. Lalu mengakhiri satu hari itu dengan berdoa dan bersyukur pada Tuhan sambil memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga sebelum tidur hati kami berdua ini penuh dengan penyembahan dan ada di hadirat Tuhan. Amin. Ternyata gaya hidup penyembahan dalam pernikahan yang saling mengasihi, saling menghormati, saling rendah hati dan penuh dengan ucapan syukur ini membuat hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan pasangan kita menjadi indah dan pernikahan kita akan menjadi berkat. Amin. Nah, ini luar biasa ya. Akhirnya terjadi apa? Pernikahan kita bisa menjadi berkat. Amin. Ya, nah, lovers, supaya kita dapat mengerti bagaimana gaya hidup penyembahan. Pertama, gaya hidup penyembahan adalah ketika kita mentaati, melakukan, dan menghidupi kehendak Tuhan sebagai refleksi hormat dan kerendahan hati kita untuk menghormati Tuhan. Dan yang kedua, gaya hidup penyembahan dalam pernikahan adalah ketika kita masing-masing sebagai suami istri berkomitmen untuk mentaati, melakukan, dan menghidupi tanggung jawab kita masing-masing sebagai refleksi hormat dan kerendahan hati kita untuk menghormati Tuhan. Yang ketiga, gaya hidup penyembahan dalam pernikahan harus dimulai dari masing-masing kita nih sebagai suami dan istri yang menyadari bahwa penyembahan bukan sekedar berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, tetapi kita menghidupi kehidupan yang menghormati Tuhan dengan kita saling mengasihi dan saling menghormati. Amin. Nah lovers, kalau hari-hari ini sepertinya pernikahanmu sedang dalam situasi yang sulit, mari kita datang pada Tuhan dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami dapat menghidupi gaya hidup penyembahan dalam pernikahan kami yang saling mengasihi dan saling menghormati. Kami percaya ketika kami menghidupi gaya hidup penyembahan dalam pernikahan kami ini, maka kehidupan pernikahan yang indah yang menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat akan termanifestasi melalui pernikahan kami. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.